wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Andi Jumardi dan saya Angga Saputra. Kami kelas 11 kelas IPA perwakilan dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah, Penelitian bidang psikologi. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah penelitian kami bidang psikologi dengan judul Tingkat Kecanduan Internet pada Remaja Selama Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang penelitian ini, pada awal tahun 2020 muncul suatu virus yang menyebabkan pandemi. Virus ini menimbulkan berbagai masalah di setiap negara, mulai dari kekacauan ekonomi, sosial, politik, bahkan pendidikan. Dalam pendidikan sendiri, pemerintah mengambil langkah dengan merubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi daring. Kebijakan belajar di rumah ini tetap melibatkan guru dan juga pelajar melalui pembelajaran jarak jauh. Keadaan ini dapat meningkatkan penggunaan internet dan meningkatkan potensi terjadinya adiksi internet saat pandemi COVID-19 berlangsung, terutama bagi mereka yang berusia muda paling banyak menggunakan internet. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat kecanduan internet pada remaja selama masa pandemi COVID-19. 2. Bagaimana tingkat kecanduan internet pada remaja selama masa pandemi berdasarkan aspek-aspek. 3. Bagaimana tingkat kecanduan internet ditinjau dari segi gender. Studi pustaka yaitu 1. Pengertian kecanduan internet. 2. Aspek-aspek kecanduan internet. 3. Dampak kecanduan internet. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi para penelitian ini yaitu siswa SMA Negeri 1. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengambilan data dilakukan menggunakan skala kecanduan internet yang dikembangkan oleh Widianto and McMahon. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji T atau uji beda dengan bantuan aplikasi SPS S25. Hasil dan pembahasan tingkat kecanduan internet para remaja selama pandemi COVID-19 berdasarkan uji statistik deskriptif diketahui 3 orang siswa masuk kategori tinggi dengan persentase 8,3%. 29 orang siswa masuk kategori sedang dengan persentase 86%. 4 orang siswa masuk kategori rendah dengan persentase 11,1%. 2. Tingkat kecanduan berdasarkan aspek-aspek. Aspek salience. Berdasarkan hasil analisis tersebut dilihat 4 orang siswa berada kategori tinggi dengan persentase 11,1%. 23 siswa berada pada kategori sedang dengan persentase 63%. 9 orang siswa berada pada kategori rendah dengan persentase 25%. Aspek exercitious. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui 5 orang siswa masuk kategori tinggi dengan persentase 13,9%. 19 orang siswa masuk kategori sedang dengan persentase 52%. 12 orang siswa masuk kategori rendah dengan persentase 33,3%. Aspek neglect of work. Hasil analisis menunjukkan 4 orang siswa masuk pada kategori tinggi dengan persentase 11,1%. 5 orang siswa masuk pada kategori sedang dengan persentase 13,9%. 27 orang siswa masuk pada kategori rendah dengan persentase 75%. Aspek anticipation. Pada aspek anticipation menunjukkan 6 orang siswa masuk pada kategori tinggi. 26 orang siswa masuk pada kategori sedang. 4 orang siswa masuk pada kategori rendah. Aspek lack of control. Pada aspek ini menunjukkan 4 orang siswa masuk pada kategori tinggi, 26 orang siswa masuk pada kategori sedang, 6 orang siswa masuk pada kategori rendah. Neglect of social life. Pada aspek ini menunjukkan 1 orang siswa masuk kategori tinggi, 20 orang siswa masuk kategori sedang, 15 orang siswa masuk kategori rendah. Tingkat kecanduan internet ditinjau dari segi gender. Berdasarkan hasil analisis Wikipedia, laki-laki cenderung menunjukkan tingkat kecanduan internet lebih tinggi dari perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini, kecanduan internet merupakan sebuah sindrom yang ditandai dengan menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dalam menggunakan internet dan tidak mampu mengontrol penggunanya saat online. Demikianlah rancangan penelitian kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya.